Pasca DPR RI menolak putusan MK mengenai ambang batas suara pencalonan dan penetapan batas usia calon kepala daerah. Viral di media sosial beredar video peringatan darurat berlambang Garuda Biru yang menyita perhatian publik. Lalu apa arti dari video ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mas Uceng, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Mas Terima kasih Uceng, sama-sama. Mas Uceng, saya yakin Anda pasti sudah melihat ya video atau foto viral di media sosial mengenai peringatan darurat. Menurut Anda ini apa artinya, Mas Uceng? Iya, saya kira ini menggambarkan ada banyak hal sebenarnya yang harus kita perlihatkan belakangan. Satu adalah ada bahaya terhadap demokrasi kita. Putusan MK yang sebenarnya kemenangan kecil buat demokrasi itu malah mau dibajak lagi. Saya kira itu yang saya tuliskan di Instagram saya bahwa saya kira ini jangan lagi lah cukup satu kali kita ditipu dengan cara ngerusak konstitusi melalui putusan 90 Undang-Undang MK yang kemudian meloloskan anak presiden untuk menjadi calon wakil presiden dengan cara yang sangat kasar. Jangan diulangi lagi kekasaran itu, dan saya kira kekasaran itu coba diulangi lagi dengan cara MK sudah memutuskan yang lebih demokratis, lebih pas, lalu kemudian coba dibajak dengan ditafsirkan ulang secara serampangan oleh DPR misalnya, itu satu. Yang kedua, darurat ini juga bisa dibayangkan sebagai betapa publik itu tidak dimaknai apa-apa oleh para politisi. Coba bisa dibayangkan undang-undang pilkada tiba-tiba langsung selonong, ya, diubah dengan sangat cepat. Awalnya memang sudah ada, tapi kemudian tiba-tiba ada ada peringatan, ada undangan tertentu, lalu kemudian dibahas dalam waktu 7 jam, dan lalu kemudian malam ini akan mengalami paripurna. Coba bisa dibayangkan kalau undang-undang itu sebenarnya adalah manifestasi keinginan publik, di mana keinginan publiknya di situ? Karena kemudian seakan-akan ini hanya milik DPR saja dan pemerintah saja untuk bikin undang-undang. Anda sebagai masyarakat duduk diam dan dengarkan saja apa yang kami mau mengatur dalam bentuk undang-undang. Itu darurat yang menurut saya harus kita nyalakan memang, karena menjadi berbahaya. Yang ketiga, saya memaknai lagi bahwa dari kedaruratan itu juga ada dari prinsip betapa konstitusi itu dengan mudah dipermainkan dengan alasan yang sebenarnya nyaris tidak bisa kita terima. Misalnya apa mungkin memang membenturkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung yang levelnya berbeda. Misalnya dalam batas usia pencalonan atau kemudian pelantikan, itu kan alasan DPR itu membenturkan putusan MK dengan putusan MA, lalu memvotingnya. Bayangkan, padahal itu dua ranah yang berbeda. Putusan MA itu bicara soal hierarkisitas hukum, bicara soal bagaimana makna undang-undang terhadap peraturan KPU. Sedangkan putusan MK itu adalah bagaimana makna undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan itu yang kemudian diputuskan oleh MK bahwa yang konstitusionalitas pasal 7 itu harusnya dimaknai adalah pada saat pelantikan, pada saat penetapan. Nah, saya tidak bisa habis pikir kok bisa konstitusionalitas dan hierarkisitas yang sebenarnya tidak setara itu kemudian mencoba diselesaikan dengan cara voting. Dengan cara untuk sekedar mengatakan ya siapa yang milih apa. Seakan-akan para anggota DPR ini tidak paham atau tidak belajar lagi hukum tata negara atau hukum dasar yang membedakan antara putusan MK dengan putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini memang pernyataan darurat untuk kita semua, ya, bahwa ada pertontonan kekuasaan nir moralitas, nir etis, yang sebenarnya kalau kita mau rujuk-rujuk ke belakang, ini hanya untuk menyelamatkan syahwat politik tertentu saja. Oke. Kan kalau kita kaitkan dengan pencalonan, penetapan dan penetapan calon dan pelantikan, kan bisa dirasa-rasa, bisa diraba-raba kan. Ini adalah adik
dari putusan 90 kan, yang gitu-gitu tuh. Yang menurut saya harusnya apa ya? Saya tidak melihat lagi politisi ini mau membangun prinsip kehidupan bernegara secara demokratis dengan baik, tapi betul-betul bicara soal memperjuangkan syahwat kekuasaan atau kemudian keinginan kekuasaan orang tertentu saja. Oke. Yang saya kira entah apa yang mau diwariskan oleh mereka ke anak cucu kita kelak. Dan inilah pentingnya saya kira pernyataan peringatan darurat itu kemudian digaungkan secara bersama-sama. Saya juga baru saja memposting itu di Instagram saya. Oke, ini adalah bentuk kekecewaan dan juga kemarahan dari publik atas hukum yang sepertinya dipermainkan untuk kelompok tertentu seperti itu ya Mas Uceng. Tapi Mas Uceng, membicarakan mengenai hukum, apakah sebenarnya bisa Badan Legislasi DPR RI ini membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi? Begini, kalau DPR mau menerjemahkan putusan MK ada dua hal. Pertama adalah kok ini berbeda sekali dengan cara DPR memperlakukan putusan 90 undang-undang putusan 90 MK waktu itu soal Gibran. Kok bisa tiba-tiba itu cepat, tidak ada penolakan, langsung jalan, itu tidak ada masalah. Kok bisa kali ini itu berbeda, dipelajari, lalu kemudian dibuat secara penafsiran berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal kewenangan, ya Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah menafsirkan Undang-Undang Dasar. Apakah DPR juga tidak boleh menafsirkan Undang-Undang Dasar? Ya silahkan. Tapi problemnya adalah apa alasan dibalik tiba-tiba membatalkan atau menafsirkan putusan MK berlawanan dengan yang dimaksud oleh MK? Apa penjelasannya? Bukan sekedar penjelasan. Kita harus ingat ya, produk DPR itu kan dalam bentuk undang-undang. Dan undang-undang itu harus mendengarkan publik. Kenapa publik nggak ditanya sama sekali? Seakan-akan yang saya bilang tadi, seakan-akan bahwa undang-undang ini adalah milik saya, ya, sayalah yang akan menentukan isinya, Anda tidak perlu saya tanyain. Saya mau tafsirkan berbeda dari MK boleh, saya mau tafsirkan seenak perut saya boleh tafsirkan berdasarkan apa isi kepala saya boleh. Masyarakat, rakyat, nggak perlu protes. Anda tunggu aja. Pokoknya kami akan lakukan yang kami mau. Itu yang saya kira pertontonan kekuasaan, bukan pertontonan sebuah negara demokratis. Yang dimana undang-undangnya itu harusnya ya dibicarakan ke publik. Dibuat dalam bentuk rapat dengar pendapat, dibuat dalam bentuk meminta aspirasi dan partisipasi publik, bukan kemudian ujuk-ujuk diubah dan disepakati dalam hitungan 7 jam gitu. Oke, Mas Uceng, Anda mengatakan bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak wajar terjadi dalam proses demokrasi ini. Katakanlah jika nanti akhirnya DPR RI membawa RUU ini ke paripurna, kemudian disahkan dan ternyata putusan MK tidak berlaku. Apa sebenarnya hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melawan situasi seperti ini? Saya ingin mengingatkan bahwa cukuplah kita kemudian ditipu berkali-kali dengan cara yang sama. Kan persis kan yang terjadi dulu Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan cara yang relatif sama. Di ujungnya paling dia bilang silahkan ke MK. MK-nya sendiri mungkin akan didomestikasi. Tetapi saya kira sebagai sebuah langkah konstitusional tentu saja yang akan kami lakukan pasti akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi problemnya yang saya khawatirkan adalah ketika MK sendiri nanti akan diancam. Kita masih ingat ya betapa Cipta Kerja itu kemudian menjadikan korban salah seorang hakim kemudian dipecat oleh DPR dengan alasan berbeda dengan putusan yang diinginkan. Kita juga harus masih ingatkan publik loh ini. Jangan-jangan setelah ini kalau MK-nya mau, misalnya kita mau bawa ke MK-nya dan MK-nya menunjukkan sikap berbeda, bisa jadi DPR akan merevisi juga Undang-Undang MK karena revisi Undang-Undang MK ini kan masih ada dalam benaknya DPR sampai sekarang, dan kalau itu direvisi ada beberapa hakim yang kemudian akan ditendang keluar kan, khususnya hakim-hakim yang selama ini cukup vokal menyuarakan demokrasi dan perbaikan. Nah, tapi sebagai sebuah langkah saya kira itu pasti dilakukan. Tapi jangan salahkan publik untuk melakukan yang namanya demonstrasi, yang melakukan yang namanya pernyataan pendapat. Constitutional and Administrative Law Society, tempat para pengajar hukum tata negara dan pemerhati juga sudah menyampaikan pandangannya untuk mengatakan kita akan menyatakan pendapat. Plus kalau di ujung-ujungnya pun tetap dipaksa
dengan cara pertontonan kekuasaan macam ini, kami juga akan menyatakan memboikot yang namanya pemilu pilkada gitu. Sebagai langkah untuk mengatakan ini pemilu yang tidak legitimatif, yang harusnya kita tolak gitu. Seperti kata Anda, situasi ini memancing aksi demonstrasi warga. Saya ingin kembali ke video yang tadi sedang viral. Mas Uceng, saya mengutip pernyataannya berlindung dan hindari bepergian keluar dibagikan oleh banyak masyarakat di sosial medianya. Apakah menurut Anda di sini ada sinyal bahwa akan ada aksi massa besar-besaran? Ya, saya nggak tahu ya, apakah itu akan ada karena dipicu oleh ini. Saya kira ini adalah sebuah simbolis pernyataan bahwa ada peringatan darurat. Tetapi saya kira ini adalah pernyataan keprihatinan kita bersama kan, Oke. bahwa hentikan nih kebiasaan main-main dengan cara begitu. Baik, aksi massa besar-besaran kita juga akan terus mengawal bagaimana proses demokrasi dalam Pilkada 2024 ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Mas Uceng, sehat selalu.